Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih wa ba'd. Jamaah sekalian, kita melanjutkan bab yang mana yang disusun oleh seorang alim yang bernama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau tinggal sampai saat ini beliau tinggal di Madinah. Waktu Al-Faqir ke Madinah kemarin sempat bertemu setelah berkunjung ziarah ke Baqi', berkunjung, kemudian ditemuin juga dengan seorang alim yang sangat muda juga yang bernama Al-Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di malam itu juga alhamdulillah Al-Faqir berkesempatan untuk hadir haul Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigab. Beliau bermukim di Jeddah, tapi haulnya di Madinah. Jadi cuman yang hadir 50 orang aja. Dibatasin 50 orang. Jadi ada haul ternyata di Saudi, di Madinah, cuman dibatasin aja 50 orang dan tetap berjalan dengan baik. Nah, penyusun ini ya Al-Faqir bilang bahwa saya ini di Indonesia lagi ngajarin kitab-kitab yang antum susun, ya dia kasih restu lah, paling enggak minta restunya dari beliau. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutin tentang al-ibadah bi ghairi ilmin. Kemarin kita udah tanya satu sama lain, memang banyak yang lupa juga, dan ana juga di kitab ini kadang ngajar di beberapa tempat lupa batasnya sampai mana, ini sampai mana, tapi insyaallah andaikan terulang pun insyaallah enggak menjadi sia-sia, justru menjadi keberkahan buat kita bersama. Al-ibadah bi ghairi ilmin. Al-ibadah bi ghairi ilmin, ibadah tanpa ilmu, artinya orang yang beribadah tanpa didasari ilmu sama sekali. Sebenarnya kata-kata ibadah semua itu harus kita jadiin ibadah. Ana sering bilang kepada teman-teman, dan itu biasanya juga diajarkan oleh seorang para motivator, orang-orang yang memberi semangat juga sama. Kalau motivator bedanya beda dengan yang kita yang selaku beragama, atau ada seorang pendidik juga sama. Ana bilang begini, dulu kita sempat usaha baju kan, usaha baju, kata yang dagang begini, Beb, ini dia sebenarnya mau bilang capek, cuman bahasanya muter dulu supaya sampai ke anda tuh enak gitu. Sebenarnya intinya capek, ya ini capek gitu, tapi dia bahasanya bahasa basi. Ya Allah, ini bisnis unik nih. Kenapa unik ya? Kita udah sampai udah nganterin tuh barang, ditelepon, ini kayaknya kegedean, bisa gak yang agak kecil dikit nomornya? Baru sampai nih, baru sampai rumah, balik lagi, oh iya bawain size-nya yang beda. Terus ada warna yang ini gak? Kayaknya warna ini kurang cocok kalau dibawa lagi. Jadi harganya tetap, cuman bolak-balik ke udah begitu, ada aja keluhannya terus gini-gini. Nah, itu dialami oleh beberapa sahabat dulu ketika
jalani bisnis. Ana bilang sama itu orang, ana bilang bisnis itu justru apa ya, nikmatnya di situ. Ada yang keliru, ada yang ini, dan kita layanin segala macam. Dia mungkin masih belum paham nikmatnya di mana. Dia bilang kok nikmat? Iya, dia bilang bisnis ya begitu. Dan semua orang nggak ada bisnis dari awal sampai akhir lancar sesuai harapan, itu nggak ada, jarang. Nah ini yang jadi inti. Ketika ada sahabat berkata begitu, Nabi bilang begini, pokoknya niatin apapun, usaha, ente mau ke pasar, ente mau ke toko, mau ke ladang, mau manggul sekalipun, jadi kuli, jadi apapun, niatkan itu sebagai ibadah. Jangan dijadikan itu sebagai mata pencaharian. Sebab kalau dijadikan ibadah itu jadi pahala. Mau untung mau rugi pahala. Karena niatnya ibadah. Jadi jangan dihitung nyari duit. Kalau dihitung nyari duit, ini habis gini dagang, berpenghasilan segini, nanti hasilnya begini, itu stres kalau nggak sesuai. Gak sama, stres saja. Dan kita akan membanding-bandingkan itu dengan orang lain. Dia usaha ini padahal gitu doang, tuh orang begini, langsung frustasi gitu. Tuh orang padahal begini doang kerja, dia yang dapat lebih gede. Saya punya temen dulu di sekolah, umpama nggak pinter nggak apa, sekarang usaha dia sekarang lebih kaya. Kalau gitu terus nggak akan ada hasilnya, dan nikmat itu nggak akan bisa kita tercapai selama kita masih al-miqyas, masih membanding-bandingkan orang lain. Makanya jadikan seluruh kegiatan kita, apapun, mau nyari uang, mau nyari ini, ibadah. Karena dengan ibadah kita akan terus mendapatkan pahala dari Allah. Dan kalau sudah hasilnya gimana? Hasil yang dari dapat uang tuh, hasil dari itu sebagai bonus saja. Jangan dijadikan faktor utama itu satu-satunya kita berusaha adalah mencari untung. Enggak, itu dijadikan semua sebagai ibadah. Kalau kata bahasa orang pembisnis itu bilang, jadikan usaha itu hiburan. Jangan serius-serius amat gitu. Bukan serius nyari duitnya, tetap serius, tapi mensikapinya jangan serius-serius banget. Jadi ini hiburan. Laku, alhamdulillah. Nggak laku ya memang begini. Bukan kita doang yang nggak laku, semua banyak yang nggak laku. Kayaknya nggak pernah tuh dalam sejarah orang baru buka usaha tank, baru pertama kali langsung laku, langsung ini. Nggak pernah. Pasti ada al-kathrah, al-uqubat, ada rintangan-rintangan. Seorang motivator itu nggak bakal laku kalau ceritanya mulus-mulus doang. Saya alhamdulillah pertama kali usaha ada uang banyak, dikasih uang sama orang tua saya, bisnis, kemudian berhasil, kemudian terus aja mulus, ngantuk yang hadir. Kagak seru nih, ibarat film gak ada berantemnya. Apaan nih mulus? Tapi kalau umpama diawali dengan, saudara tahu saya dari keluarga termiskin, wah kita langsung benerin tempat duduk tuh. Wah, cakep nih. Wah ini apaan lagi nih? Kita terus dia pulpen langsung. Saya miskin, gak ada modal sama sekali. Tapi kenapa saya sekarang bisa beli Alphard sampai 12? Wah dagang tuh. Kenapa saya bisa beli? Kenapa saya bisa beli ini bisa? Wah itu diceritain. Nah itu baru dengarnya apa nih dibalik ini nih, kenapa dia bisa begini gitu. Kalau ceritanya dari awal, alhamdulillah saya dibeliin Alphard 7, terus ada ya belanja nih orang cerita apa gimana nih gitu. Nah itu diantaranya harus berkembang. Nah sama di dalam kitab Abu Laith As-Samarqandi mengatakan, wa thalitsu as-sabru fi wasatihi. Dalam menuntut
ilmu khususnya dalam melaksanakan ibadah harus pertama kali dibutuhkan sabar di pertengahannya ketika menjalankan ibadah. Jadi ibadah itu nggak boleh instan kita pengen. Kita didik anak kita ini, aduh susah Bib, anak saya Bib dibilangin begini, dibilangin begini, susah banget, perlu dikasih. Ya emang mendidik emang begitu. Nggak bisa mendidik tuh simsalabim besok jadi. Kemarin ada beberapa guru kita panggil segala macam. Kita minta pertanggungjawabannya sebagai pemimpin. Nah itu ketika di depan dia bilang, iya begitu Habib gini-gini. Terus gimana apa yang dilakukan? Itu ya Allah anak-anaknya susah benar. Dikasih tahu itu gimana Bib ya? Terus teman-teman guru juga udah dibilangin jangan kumpul, masih aja kumpul tuh gimana? Ada dengerin sampai akhir. Terakhir ada bilang gini, ente diangkat jadi pemimpin tuh diminta untuk menyelesaikan, bukannya ngadu. Kalau ngadu siapa juga ada pasang bisa. Pertama, mengeluhkan tentang masalah. Setelah itu beritakan hasil yang diselesaikan sama ente. Bang Haji ini punya pegawai, kerjanya ngadu mulu, ngangkat kagak, ini kagak, itu ya aneh naruh ente karena begitu. Atau umpama kita punya asisten rumah tangga di rumah, contoh doang, jawabnya apa kagak tahu, pusing pasti. Kemarin nggak kesini? Ya nggak tahu ya. Oh, emang sepi di itu? Wah saya nggak tahu. Terus buat apaan nanya kalau jawabannya nggak tahu terus? Benar sepi. Oh tapi nggak tahu deh dia sepinya kenapa. Tapi yang anda lihat sepi. Mungkin enak kalau ada selesai gitu. Sama. Bukan apa-apa itu instan dia mau dengar. Oh apa-apa juga. As-sabru fi wasatihi. Sabar di pertengahan menjalani. Sama mendidik anak juga sabar, dan dedek ini juga dalam mengerjakan sesuatu juga butuh kesabaran. Bukan apa-apa sifatnya mau di instan. Karena semua itu pasti ada proses. Nggak mungkin nggak ada proses sama sekali. Dan setiap orang yang namanya hidup itu pasti ada satu tugas, beban. Justru katanya hiburan laki-laki itu, khususnya yang laki-laki ini, adalah kerja. Kalau nggak bisa. Ya. Jadi macam-macam ada orang datang. Ustadz, saya pengen doakan saya punya pasangan yang selalu ada di rumah. Setiap saya perlu didampingin saya. Terus Ustadz, hidupnya ya kayak orang-orang di Ustadz, hidup pokoknya enak. Hidupnya ya sejahtera. Saya bilang sama tuh ibu, nggak mungkin Bu, bakal ada. Oh gitu, iya. Hidupnya mau sejahtera, suaminya di samping terus, kan nganggur suaminya. Suami disuruh di samping dia terus, ya kan nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak ngapain, suruh dia samping terus. Kalau mau hidupnya sejahtera, yang harus dikorbanin pasti suami nggak pernah ada di rumah, pulangnya bakal malam, ya, dan jarang ketemu terus, baru sejahtera. Kalau mau disampingin suami di samping terus, ya siap-siap hidup nggak sejahtera. Kalau dua-duanya nggak bakal ada, dia bilang. Kecuali itu orang punya kontrakan mungkin ya, banyak, habis gitu di rumah terus. Di rumah terus nggak bakal enak, di rumah terus nggak kemana-mana, nggak ini. Sumpah dia. Biasanya nyakit gula, nggak kemana-mana. Wah. Bisa stroke dia nggak kemana-mana. Nah ini beda, dia bilang nggak bisa begitu. Harus pengen jadi imam bagi saya. Ya dia ngaca dulu,
Dia milih dia gak, kalau umpama ada juga, umpama ada nih kaya, cakep, fasih, bisa jadi imam, ya ada, cuman kan belum tentu milih dia, kan gitu. Dia harus bisa mendesain ciri-ciri yang bakal dipilih, bukan kayak jadi ajang perlombaan, bisa gak dapetin itu siapa dia, kan gitu. Karena harus disiapkan. Nah ini orang-orang yang modal gak sabar, as-sabru fi wasati. Kayak adatnya kita ini, budaya Indonesia ke timur-timuran bagus dalam satu sisi, tapi ada bagus karena sudah sering mengakar, akhirnya ada beberapa hal yang nggak bagus bagi dia, udah terbiasa, kagak sabaran. Antum lihat di Saudi dimanapun, ke Timur Tengah, kunjungin beberapa negara, mereka tuh kalau umpama ditentukan, ini sederhana jalan doang. Nih kalau udah lewat sini batasannya, ya. Dah, walaupun dia yang mestinya ngorbanin waktu untuk muter, nggak apa-apa. Yang penting dia kesabaran dia tuh tertib, karena dia berpikir bukan cuma bagi dia keselamatan orang lain, menyelamatkan generasi dia dari perilaku ketika dia berbuat. Orang Indonesia enggak, kebanyakan sekali. Kalau kita sih insya Allah rapi. Yang di sini mah rapi, Anda lihat mukanya muka rapi bener. Ini jalan udah tahu pakai dibologin sini, lewat sini, nggak sabar. Dan ada satu kebiasaan buruk yang salah cap. Keren itu berbeda di Indonesia. Keren itu di Indonesia itu ketika dia melanggar, itu keren. Ini lampu merah, ada zebra cross, ini kan buat orang nyebrang. Ada setiap jalan ngomel mulu, kalau kata saya, udah ngomel mulu. Berhenti di sini, kan udah ada garisnya, berhenti di sini. Motor ke di depan, di depanan dikit, dan bangga gitu, depanan. Ntar yang belakang Indonesia latahan emang. Kalau di belakang dia ngeliat, oh perasaan dia nggak ada yang ngomelin, kadang-kadang dia maju di satu, yang itu ngikut. Terus, maaf, kalau di luar negeri orang yang melanggar itu masyarakat kelas 2. Apa masyarakat kelas 2? Masyarakat nggak berpendidikan. Oh, dia malu bener kalau dibilang itu. Di sini bangga pada berebut. Udah maju, udah rapi. Kita tetap aja istiqomah, nanti biarin. Karena yang kita korbanin tuh anak kita nanti, dia bakal ngelihat. Kalau abahnya melanggar juga, oh berarti bener yang tadi. Kalau itu kita bisa komentar, tuh nggak boleh tuh kayak begitu. Ya, cuman keluarga saya bagian yang iya, udah nih. Yang penting jangan ngomel. Tapi tetap di mulut gak bisa, karena anda nggak melanggar gitu loh. Urusannya anda nggak melanggar, anda nggak boleh. As-sabru fi wasati ibadah, butuh sabar. Dan tenang aja, sabar tuh bukan berarti habis gitu ngerjain gak ini, ya udahlah yang lain aja pada enggak. Itu ada pahalanya. Habis mau gimana ya nggak bisa. Pendidikan itu harus memang diawali dengan kesabaran. Nabi itu sabar. Nabi dikatain majnun, gila, sahir, dikatain apa, sabar Nabi. Sehingga dia sampai tujuan. Kalau Nabi nggak sabar, nggak mau dengerin. Karena Al-Quran dibilang fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qawluhum. Kau nggak usah pedulikan omongan mereka. Kata Allah, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami tahu apa yang dirahasiakan dan apa yang diumumkan. Tahu, udah kamu nggak usah, tenang aja. Yang penting kamu sabar, kata Allah. Sabar. Harus. Nabi kalau ngikutin ada orang gila, dibilang ini, dibilang ini, nggak sabar, nggak jadi Islam di sini.
Sayyidina Abu Bakar tanya, gimana Rasul? Besok dakwah? Wah, dibilang gila nih, sakit hati nih. Dibilang tukang sihir, wah, aneh besok nggak usah dakwah lagi. Nggak nyampe Islam ke sini. Tapi sabar. As-sabru fi wasati. Sabar itu berbeda sama tabah. Tabah beda. As-sabru fil ibadah. Sabar itu urusannya ibadah. Ada yang sama juga mirip sabar, tabah namanya. Kasarnya gini, di samping kita lagi sabar menjalankan ibadah, ada orang juga yang sabar sama maksiat. Ada gak? Aduh, bertahan deh. Biarin orang mau katain apa, yang penting gue maksiat. Ada tuh. Tuh ada, itu jangan salah. Namanya tabah. Iya. Contoh ada orang main game, gak sholat, gak apa, dia tabah tuh. Main game sampai berjam-jam gak peduli, ini tabah. Kalau kita gak kuat tuh dia sabar, biarin. Namanya tabah, bukannya sabar. Bahasanya kalau as-sabru, sabar khusus di ibadah. Orang pacaran, ada tuh pernah lihat di Bandung di rest area. Siapa nih kita lagi mau ke toilet samping di taman tuh, ada orang pacaran, diliatin sama orang, udah cuek aja dia. Ditabah tuh, orang pada liatin. Sebagaimana kita juga sabar dalam ibadah, dia tabah dalam maksiat. Di luar sana banyak orang yang tabah nggak mau dengerin nasihat, biarin, dalam tanda kutip, istiqomah dengan maksiatnya. Sebagaimana kita juga bersikeras untuk istiqomah dalam ibadah. Jangan salah. Itu tarik menarik antara setan dengan hidayah dengan ini. Nah, as-sabru fi wasatihi, dia kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, yasbiru fiha hatta yuaddiyaha ala sukuni wa tumanina. Kesabaran yang mengakibatkan kita itu bisa membuat kita menjadi as-sukun wa tumanina. Tenang dan tumanina itu sama. Artinya telaten, tertib satu sama lain. Bahkan Nabi SAW, beliau bersabda, ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'u minas sabr. Tidak ada yang pemberian diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada yang namanya kesabaran. Sabar itu nggak ada batasnya, tapi sabar itu tetap ada tingkatannya. Sabar nggak ada. Ilmu itu kayak, ilmu itu juga memang harus dijalankan dengan penuh kesabaran. At-ta'ah masuk sekarang. At-ta'atu tahtaju ila sabr. Ketaatan itu butuh dengan kesabaran. Taat, sabar. Lianna tabi'atal jahil alladhi la yata'awad bil ibadah sarat thaqilatan. Karena orang yang jahil, orang yang belum tahu, jahil di sini dalam bahasa Arab kata jahil itu bukan kasar. Jahil asal katanya kan jahiliyah itu bodoh. Tapi ini bukan kasar ngomong. Artinya orang yang tidak tahu, yang tidak faham atau awam lah ukurannya. Alladzi la yata'awwad bil ibadah sarat biha sakilatan. Akan menjadi orang yang nggak biasa, ibadah itu menjadi berat. Orang karena nggak biasa lah ibadah, mungkin berat. Pemadai penceramah bilang, udah sekali-sekali kita nih jangan minta doa banyak duit, banyak ini. Sekali-sekali kita doa nangis-nangis, bagaimana hati kita tuh mantap, bagaimana hati kita bisa bangun malam. Kita doa bagaimana ya Allah anak kita menjadi saleh dan salehah,
Bagaimana sekali-sekali ya Allah diberikan, dilancarkan rezeki halal, kuatkan taklim, mampu taklim, terus sekali-sekali doa nangis seputar itu. Jangan seputar ngeluh dunia terus. Itu bagi yang jahil awam, aduh berat kayak ini. Suruh doa begini. Antum ada doain di Mekah, ya Allah alhamdulillah, doain apa? Pokoknya doain dah antum biar rajin ibadah, rajin ya. Nggak doain ini nggak mau deh. Anda pernah bilang sama orang nggak mau deh. Kalau itu gampang deh. Oh kalau itu gampang. Kalau itu sih gampang deh doain itu, tapi jadi yang pengen pasti dunia sama dia. Makanya lagi tawaf, antum lagi tawaf tuh doanya apa? Bebas sebenarnya. Doanya bebas. Nggak ada dalam panduan buku tuh nggak. Itu ulama susun. Jangan sampai kita bengong doang. Hadisnya nggak ada. Hadisnya bahkan begini. Nabi Adam tawaf. Nabi Adam baca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus Nabi Adam tawaf. Waktu lagi tawaf malaikat datang. Wahai Adam, kamu lagi tawaf itu doanya apa? Kata malaikat, aku 200 tahun yang lalu sebelum kau diciptakan doanya seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada di kitab Bukhari. Kata Nabi Adam tambahin wala haula wala quwata illa billah. Oh ya udah. Malaikat tawaf lagi sama Adam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu a'lam. Allahu akbar. Tambahin wala haula wala quwata illa billah. Karena Adam ni wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam dikasih ilmu. Zaman setelah berlalu lagi zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, datang malaikat. Nah, Ibrahim tanya malaikat, kamu kalau gitu apa? Persis seperti Adam. Dia kata malaikat bilang, aku dulu sama 200 tahun sebelum Adam diciptakan doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Adam menambahkan wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi Allah Ibrahim tambahin dua lagi. Apa? Al-Aliyyil Azim. Akhirnya lengkap tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah. Gak ada yang doa dalam panjang begitu tuh yang di buku. Kita baca ke bed gini nabrak orang. Lupa lagi mana halaman itu tadi. Enggak, nanti baca atau doa apa aja terserah. Doa ini terus baca. Sampai di rukun Yamani apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu seakan-akan Nabi ingin menetralisir doa kita itu yang tadi. Kita mama minta alpat, minta ini, minta rumah. Wah, apa aja ibadahnya dikit kita minta. Nah, pas sampai di putaran rukun Yamani, Rabbana atina. Diseleksi itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kalau dilepas disuruh doa ngawur-ngawur permintaannya kadang-kadang. Yang enggak pas sama bakat kita memuka kita. Mintanya apa aja. Nah, di situ Allah akan pasin tuh. Makanya doa dari Allah enak emang ajaran itu. Ya Allah berikan kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Enak kan? Semuanya mencakup. Kalau kita kan enggak, berantakan. Apa aja dipinta, pengen alim, pengen ini, belajar kagak, pengen alim, pengen ini, pengen segala macam. Akhirnya belum syarat kita emban, udah kita emban. Kewalahan gitu. Ya.
pengen alim, pengen ceramah, diundang mulu di sini, dapat undangan dari subuh sampai malam, tipes gitu. Loh kebanyakan tipes, kagak bisa memanage sih waktu tipes. Aduh, udahan, kasih kaya, jalan-jalan, selfie mulu. Siapa yang dikasih unjuk, keluarga dikasih unjuk, ini dikasih unjuk. Waktu habis pulang jalan-jalan, ada yang berantem, minta cerai. Kenapa? Istrinya dia pengen minta jalan-jalan juga. Istrinya keluarga lagi diunyang-unyang suaminya. No, situ bisa jalan-jalan, lu mah kagak, sini mulu. Akhirnya berantem gara-gara kita share tuh di grup keluarga. Kita tanpa dosa share. Oh, lagi ini, oh asik ya, lagi umroh. Oh berantem. Ya, oh kita nggak ngeliat tampang ini kadang-kadang. Pengen dan macam-macam, makanya nggak sabar dalam ibadah. Kanat ghaflatul jahil fil ibadah bisababi. Kenapa dia bisa lalai di dalam ibadah? Syaratnya kadang-kadang di antaranya apa? Kasratul muamalati ma'al kusala. Karena kita sering duduk sama orang-orang yang pemalas. Ceritanya hayal mulu nih, kalau ini nih, padahal kita negara-negara kaya nih. Cuman ceritanya begitu mulu. Ceritanya dia lagi nggak berbuat adil gitu. Dia protes ini. Pak Anies sudah bikin jalan trotoar, bikin gede, alhamdulillah. Karena Pak Anies ngiring lihat negara-negara lain tuh trotoarnya lebar, sehingga kalau mereka kerja berjualan jauh tuh sanggup, kaki dia jadi kuat, ya. Karena alat transportasi yang dimiliki semua manusia itu pasti ada kaki, jadi sehat jalan. Udah nih. Kemarin, kalau luar negeri mah trotoarnya gede, ini udah rapi nih, dibikinin gede, banyak yang dagang, depan, naro, pinggir juga, akhirnya jalan, sama aja itu. Gak pernah ada bersyukurnya, kenapa? Kumpulnya sama-sama mereka gitu. Sekarang ya pengen kerja, dapat kerjaan, sekalinya dapat kerja. Sering dengar teman kumpul di alumni cerita gini, akhirnya dibanding-bandingin sama temennya. Akhirnya jadi nggak bersyukur sama kerjaan dia. Nanti gimana kerja? Wah, apaan? Anak punya bos mah. Ini begini, ngeluh mulu. Akhirnya berantakan. Dia lupa di luar sana berapa banyak orang yang nggak seberuntung gitu. Di luar sana. Anda belum lama nih ngisi ceramah di lembaga permasyarakatan di Cipinang. Ada orang situ panitianya yang pimpin Ubudiyahnya namanya, tapi disegani juga dia termasuk pimpinan Ubudiyah di situ, Pak Syaukani namanya. Ayo Beb, habis khutbah Jumat ya ngisi kajian di situ sambil ngobrol-ngobrol sama santri yang disebutnya. Disebutnya warga binaan. Kumpul. Itu habis ceramah ngelihat dia itu, ngelihat ada orang luar gitu datang ke sini. Dia betah bener, dan kita nanti aja Beb, pulangnya nanti gitu. Karena mumpung dia dikasih kesempatan ngobrol gitu sama kita. Itu ngelihat wajah-wajah mereka, ya Allah. Baru kita bersyukur. Kita ada bersyukur tingkat bawah lagi tuh. Kenapa? Alhamdulillah berapa banyak orang yang ada di situ pengen banget keluar. Pengen seperti kita gitu. Sekarang di luar ini nanya. Walaupun dia bisa jadi dengar informasi dari TV. Cuman jadi dia kayak khayalan gitu. Oh di sana tuh ada begini, oh di sana ada gitu. Pengen kayak gitu. Makan enak dia mesti punya duit beli.
lauk di kantin, mesti. Mau gimana lagi? Kalau enggak adanya diterima apa adanya kayak begitu, mau gimana? Dia mama enggak, ya gini-gini juga nih. Pengen enak di kantin. Kantin kayak di bandara gitu, mahal jualnya. Belum lagi kalau kita punya duit, kita punya temen nggak enak, ya kita beliin dia. Wah udah deh, TOP deh. Ya Allah, dan beruntung. Artinya berapa banyak orang yang ada di dalam pengen keluar bebas kayak kita. Itu kita nggak bersyukurin. Kita udah nggak sabar aja. Aduh, denger yang cerita, kita bergaul temennya yang malas lagi, yang nggak pernah bersyukur, kita ngikut sama dia. Berkali-kali kita punya teman guru, motivasi guru, aneh nggak apa-apa ulang berkali-kali. Kalau ada murid itu nakal, bandel, guru ini nggak boleh kumpul sama guru yang murid itu kurang ajar juga sama dia. Ngerti ya? Umpama ada guru pusing ngadepin satu siswa, dia akan menambah kepusingan dan ditambah keyakinan dia pusingnya kalau dia kumpul sama guru yang ngadepin murid susah juga. Oh iya mulu isinya itu. Oh iya benar. Oh sama. Oh benar. Saya juga diginiin. Oh kemarin aja itu karena kumpul yang sama. Jadi gimana Pak Ustadz? Ente kumpul sama guru yang kenapa murid ini bisa sungkan sama tuh guru? Kumpul sama dia. Kok dia sama dia kurang ajar? Tapi kalau sama dia hormat. Tanya dia. Coba tanya sama dia. Tanya sama guru yang dia mah nggak masalah. Sama saya biasa. Tanya tuh trik-triknya. Oh dia diginiin aja. Dia tuh orangnya baru ketemu ilmunya. Kalau ngumpul sama yang tadi juga, itu main rap nih. Oh iya dulu. Bener tuh. Oh kemarin, wah saling cerita penderitaan. Ya kita kalau kumpul sama yang, makanya kata Sayyidina Ali, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung tuh tergantung kumpulnya sama siapa itu burung. Nggak ada burung pipit kumpul sama burung gagak. Nggak ada. Burung gagak sejenis. Kita tuh kumpul bisa nyamannya sama siapa? Oh kalau yang ngeluh mulu, berarti kita emang golongannya kayak ke situ. Tapi kita nggak mau. Oh kita mau maju. Wah coba, ini orang kayaknya senang-senang aja nih hidup nih, senyum aja. Senyum ya, bukan nyengir ya. Ente jangan ngumpul sama yang nyengir, sama yang senyum. Kayaknya hidup tenang aja nih dia nih. Bapak gimana nih? Kayaknya bahagia-bahagia aja. Wah, ada kumpul yang senyum, yang ini normal pastilah kalau senyum. Kalau nyengir, ente yang ngobatin dia ntar. Nah itu tanya sama dia, kenapa bisa begini? Oh, nah kasih. Sering kumpul sama orang-orang yang al-qana'ah, puas. Kita dagang kumpul sama orang yang rugi juga. Wah, udah sejenis. Nyambung rokok lagi. Iya nih. Nyambung lagi, ngopi nambah lagi. Ngomongin ini. Karena apa? Seia sekata. Oh, ini nggak bisa nih. Kok dia agak maju gitu, kumpul sama dia. Kok dia bisa begitu? Tanya. Nggak masalah ternyata. Ini udah kumpul sama orang malas, nontonnya di jaringan sosial, di internet, nontonnya Raffi Ahmad yang kaya, beli mobil, beli ini, kerjanya gini-gini doang nih. Beli mobil, besok beli mobil lagi. Ceritanya yang itu Ridwan Hanif, nonton yang beli mobil, tes mobil lagi. Saya alhamdulillah kemarin beli mobil 3 ba'da asar. Ngomongnya enteng gitu, mobil 3 ba'da asar. Besok insyaallah ba'da zuhur saya beli mobil lagi yang
tuh pingsan gitu tuh bisa. Ini kerja aja begitu doang, dapat duit. Ya Allah, wah, Allah nggak adil nih. Perasaan bilang Allah nggak adil. Ya Allah, kok saya begini ya? Ya belum tentu, karena ente nontonnya begitu. Dia kayaknya kerja nggak serius, duitnya banyak. Oh begitu-gitu doang tuh, begitu-gitu doang tuh kan udah jadi, begitu-gitu doang. Orang capek dulu ini. Nah kalau umpama ente singkir, oh berarti anda bukan di situ, jangan lihat itu. Seprofesiannya. Oh anda punya profesi di sini nih. Udah nggak usah pakai lompat-lompat, tekunin aja. Selesai sudah. Ya, selesai tinggal ditekunin. Makanya tadi dari awal bilang, pergi ke pasar terserah, kerja ke kantor terserah, pulang pagi nggak apa-apa. Pulang pagi, pergi pagi, pulang sore nggak apa-apa. Yang penting semua kerjaan diniatkan ibadah. Hasil jangan pernah pikirin. Dapat hasil bonus dari Allah. Yang penting intinya Anda habis mengerjakan ibadah. Habis gitu fahamin ke istri supaya seirama, seide. Kalau kagak susah itu. Ibadah, memang kan ibadah, wah, lama itu. Dipahamin. Nih, dengerin. Duduk, bikinin kopi. Kita ngopi dulu. Sembur muka ya. Jadi buka pengajian lagi ente itu. Tahu gak ibadah artinya apa? Tengah-tengah lupa. Ntar deh. Kita buka YouTube ya. Udah berhadapan lupa. Apaan tadi ya? Makanya. Nah itu. Jadi harus seide, seirama. Jadi jangan kita lagi nasihatin temen, ibadah itu adalah ini. Ya, di dalam istri keluar tiba-tiba. Situ bayaran tuh ibadah. Kita lagi terangin orang ibadah. Lagi udah mantep gitu udah ngafalin itu pengajaran. Ini dari ustadz begini nih. Jadi sok-sok bijak gitu, colek. Bayaran tuh itu ibadah. Ya, bubar. Nah itu dia. Al-ibadah fi wasatihi. Kata Sayyidina Ali, iyyaka wal kasal wad dajar. Hati-hati dengan kemalasan dan abdajar apa? Sering nunda-nunda. Kayak petasan paru. Ntar deh. Fa innahuma, keduanya ini yang sering ntar aja deh. Iya ntar deh, gampang deh. Atau malas. Keduanya ini menghambat kamu minad dunya wal akhirah, dari dapatnya dunia dan akhirat. Itu menunda tuh. Yang mestinya kita dapat jadi nggak jadi, yang mesti dapat pahala nggak jadi. Terus ya. Ini lompat dulu babnya. Ana nih orang yang termasuk nggak begitu percaya dengan urusan balas membalas ketika di Madinah atau di Mekah. Umpama ada cerita, jangan berbuat gini lu nanti di Mekah dibalas. Itu anak gak percaya. Aneh pribadi, ya nggak apa-apa kan, bukan rukun iman, bukan rukun Islam, nggak ada. Rukun iman, percaya kepada balasan di Madinah, nggak ada. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya terserah Anda gitu. Tapi memang pernah lagi desek-desekan di. Sekarang kalau ke Raudhah tuh pakai tasreh. Tasreh itu ada izin nih. Jadi bagi yang pernah umroh, kita dulu kan sholat, wah kita sholat di sini udah ada orang nih. Ruku tuh sujud aja kena kaki lagi. Tapi di situ sekarang nih ada tasreh. Tasreh itu di aplikasi ya deh. Izin kita buat, kalau karena kita rombongan rame-rame. Dah siap. Indonesia dari ini ya, dari travel ini tuh 2 3, ada berapa? Ada 8 masuk gitu. Mama contoh. Sehingga ketika di Raudhah pas berapa orang disuruh sholat, jadi bagus sih. Dikasih 15 menit sholat, setelah 15 menit kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasa yang keliling tuh
para polisinya. Haji ya sudah udahan itu, nggak boleh lama-lama. 15 menit ya lumayan lama lah gitu. Daripada yang awal tuh kita berebut, orang nggak pernah mau jalan-jalan, nggak ini. Kali ini secara profesional, ganti orang lagi, rombongan ini 15 terus begitu. Pernah dulu tahun 2015 itu Anda sempat, 2015 Anda ingat, umroh, berebut segala macam. Dalam hati doang terus. Aduh, apa nggak antaran aja ya? Sebab berebut gini, udahlah. Anda di Madinah ini, di Masjid Nabi, doa samalah. Yang penting di Masjid Madinah juga nggak usah pakai di Raudhah. Lah sama aja. Dalam hati lagi berebut. Karena sumpah nih berebut nggak masuk. Akhirnya terbersit pikiran begitu. Apa dari ntar aja ya. Lihat gini berebut lagi. Sono aja tuh, nggak usah pakai ke Raudhah deh gitu. Pas lagi ngomong begitu, kebuka kesempatan. Ayo, udah deh, buka deh. Ya udahlah, tanggung gitu. Udah baru naruh serban, baru mau sholat. Haji, ada gini. Haji. Iya, sini. Datang. Loh, suruh keluar. Lah, ada bilang, Anda belum sholat. Enggak, udah dari tadi gitu. Ya Allah. Jadi baru mau sholat disuruh keluar gitu. Belum sholat, belum ngapa-ngapain, baru masuk. Coba ada terbesit. Mungkin ya, anak kalau ngait-ngaitin tuh, aduh, ini apa begini nih? Baru mau mulai dahulu takbir. Haji, iya. Ruh, dikirain suruh pindah, suruh depan situ, suruh keluar. Ada belum sholat? Enggak, nanti dari tadi di sini. Dia keluar gantian, suruh keluar. Ya Allah, akhirnya kita pikir nih gimana, besok kita incar lagi tempat situ, ya sholat lagi. Alhamdulillah sekarang yakin anak harus sholat di Raudhah, sholat udah baru bisa. Ya macam-macam. Nah itu karena dojar, tar aja lah, nggak usah lah. Itu yamna'ak minad dunya wal akhirah. Nah ini yang terakhir, warabi', yang keempat adalah al-ikhlasu 'inda faraghi. Ikhlas ketika selesai mengerjakan perbuatan apapun, amal apapun. Ikhlas itu apa? Plong. Ya, kita memberi sesuatu, ikhlaskan. Ikhlas itu bukan menuntut dari orang tuh sesuatu. Kita ngasih pengemis contoh, nih kita pakai tarik, atau kita ngasih keponakan kita uang, mana terima kasih dong. Wah, terima kasih nuntut. Kalau dia nggak ucapin terima kasih, kita besok nggak ngasih lagi. Itu kita nggak ikhlas. Apalagi yang kita kasih malah jelek-jelekin gitu. Si itu yang dikasih duit tuh, dia kemarin jelek-jelekin ente. Oh itu ngajar tuh. Iya. Wah ente habis udah jelek-jelekin. Keringet-keringet ente hilang udah. Jelekin udah. Oh padahal aku sering kasih tuh. Nah, nggak ikhlas tuh. Karena pemberiannya mengharap dia terima kasih dan mengharap dia berbuat baik mente, nggak bisa. Arti ikhlas itu kita tahu bahwa perbuatan ini Allah minta, selesai. Shadaqallahul adzim. Karena Allah yang minta, Allah Rasul yang nyuruh, selesai, titik. Adapun dia habis gitu kurang ajar mau gimana, bukan urusan kita. Kita jangan terpengaruh dengan sikapnya, nggak bisa. Harus selesai, legowo. Udah, alhamdulillah, nggak usah. Ya,
Al-ibadah ar-rasul. Kayak Rasul itu disebut abd. Ibadah. Rasulullah disebut abdun. Orang yang menyembah Allah karena dia tahu bahwa Allah adalah tuannya. Titik. Bukan apa-apa. Dia sholat subuh, dia tahu karena sholat subuh itu diperintahkan sama Allah. Titik. Nggak usah nyari-nyari. Sholat subuh, alhamdulillah, ini perintah Allah yang mana sesuai dengan kesehatan. Dengan sholat subuh, ruh kita menjadi ini, sehat badan kita. Kalau gerakan kita di saat subuh, rukuknya ini dibahas kesehatan. Nggak usah sholat, yoga aja. Ya habis sholat tentu yoga khusus. Jangan ngarepin sehat dari sholat. Ada pernah cerita ya, ada buku ciri-ciri kiat-kiat sholat khusyuk. Belajar sholat khusyuk. Punggung harus ini, dada harus dibusungkan, mata ke bawah. Ketika ruku hendaklah sejajar seperti papan setrikaan. Dan harus ini, kaki mata ke depan itu ketika ruku, tangan harus lebih panjang tuh keterangan. Teman anda beli itu buku, gimana? Anda tanya hasilnya, udah usul belum? Kagak. Loh kok duitnya udah beli? Anda sibuk lagi ngapalin gerakannya daripada usul. Dia sibuk apa? Ngapalin gerakannya. Ini udah belum? Ini udah belum? Nggak usul aja. Karena khusyuk itu kalau kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sukunul a'dha wa hudurul kalam. Badan tenang, hati hadir. Selesai khusyuk. Jangan khusyuk itu konsentrasi. Ente nonton bola, nggak gul-gul nih. Belum sholat isya, udah malam. Lama nih. Udah sholat. Ada aja, pas lagi sholat gol lah. Baru gol, nah siapa itu? Lama gitu ya, nggak baca tuh. Begitu dengerin tuh komentator, siapa yang masukin tuh? Ya Allah, kalah tuh. Wah lama udah. Khusyuknya lama di sholat. Istri kita dari belakang, Masya Allah khusyuk banget dia. Lama dia diriin. Nggak tahu diri lagi perhatiin siapa yang komentar. Akhirnya kita dirinya kita sholat hanya mengira-ngira doang. Ini kayaknya udah pantas ruku nih, pantas. Allahu Akbar. Kayaknya udah pantas ruku nih. Ruku baca agak. Diri lagi. Ruku lagi. Nggak ada baca, nggak ada apa. Cuman mantesin. Nah ini makanya orang nggak ikhlas. Kalau Nabi ikhlas, murni, abad. Dia yang mana namanya ngerjain sesuai dengan kerjaan. Salat, ya udah dari Allah salat. Karena Allah yang pengen perintahkan salat, salat selesai. Nggak apakah ada di balik badan jadi sehat, ini jadi enggak udah. Oh tapi ada loh dibahas bisa menjadi itu. Itu faktor bonus saja kebetulan alhamdulillah mendukung kesehatan. Selesai. Tapi bukan tujuan sholat subuh menyehatkan, bukan. Tujuan sholat subuh ya itu ibadah pada Allah, meningkatkan iman. Ente yakin bahwa Allah yang nyuruh. Shadaqallahul azim. Selesai. Bukan bikin ente sehat. Ya. Ana susah dapat jodoh, minta sama Allah. Mintalah sama Allah. Ente cari. Adapun minta sama Allah dipinta, diikhtiarkan cari yang paling saleh dan salehah biar nggak salah. Bukan satu-satunya Allah yang nyari. Memang Allah comblang apa? Disuruh nyariin. Enggak lah. Ya Allah nunggu. Nah kita dipilihin istikharah yang baik. Kita cari usaha habis gitu. Al-Quran mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa. Lihat perintah Al-Quran. Nikahlah, cari yang baik-baik. Allah yang minta, kita suruh nyari. Jangan, nggak usah nyari. Nanti saya yang pilihin. Ada nggak Al-Quran bilang? Nggak ada. La yasal amma yu'ti hal mungkin as-sa'ila. Wah, udah kayaknya kepanjang. Udah agak terang. Ini anak habis gini mau ke Klender masalahnya.
Bukan ke Pondok Bambu. Ke Pondok Bambu. Walhasil lah. Kalau disebutin jadwalnya, akhirnya ntar orang nanya, kayaknya nggak ada keperluan tahu jadwal deh, kenapa disebutin? Jadi banyak. Jadi besok ke Klender, ke Pondok Bambu, terus ke Purwakarta ada haul Mamah Sempur. Kalau ada motor populer itu namanya ada Mamah Sempur Ajengan, haul besaran. Jadi siap-siap ngelindur di mobil. Jadi insyaallah kita ada ini. Nah jamaah sekalian, itu aja mungkin apa yang disampaikan. Insyaallah ada manfaatnya. Kita bisa praktekin apa yang kita pelajari sekarang. Kita juga sama-sama praktekin, bukan berarti antum doang praktekin, Anda juga dalam sesuai dengan apa yang Anda praktekin. Sampai di sini dulu, mungkin kalau ada yang mau bertanya, fadholu, kalau enggak kita tutup dengan bacaan dengan doa. Ada mau tanya, fadhol? Ustaz Somad katanya nggak ada Pak Lutfi. Kalau ada Pak Lutfi apa juga ditanya nih, kitab hijau ditanya. Nah jemaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat, dan bukan hanya kita mengerjakan, tapi kita bisa ajak keluarga kita untuk mengerjakan bersama-sama, sehingga apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadikan kita hidup rukun, damai dan sejahtera. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al aqibata amrina kulliha khaira wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma innahu laysa li ilmun bi mawdi'i rizqina wa innama nakhturu bi khataratin nakhturu ala qulubina fanajulu fi talabihi al-buldan fa ana fi ma ana talibun kal hiran la nadri fi sahlin wa fi jabal am fi ardin am fi sama am fi barrin am fi bahrin وعلي دائما ومن قبل من وقد علمنا أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. وصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.